Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami, kelompok 3, saya Siti Mulyani dan Mbak Balkis Barika, menyampaikan tentang screening kesehatan pada anak sekolah tentang gangguan pendengaran. Pokok bahasan yang akan kita sampaikan pada hari kali ini adalah tentang definisi gangguan pendengaran, jenis gangguan pendengaran, tanda dan gejala gangguan pendengaran yang sering terjadi pada anak sekolah, kemudian faktor risiko yang meningkatkan gangguan pendengaran atau etologinya, kemudian cara screening kesehatan terkait dengan fungsi pendengaran, dan cara mencegah gangguan pendengaran pada anak sekolah. Latar belakang, kesehatan indera pendengaran merupakan syarat penting bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena sebagian besar informasi diserap melalui proses mendengar yang baik. Bagi anak, fungsi pendengaran berpengaruh dalam perkembangan bicara dan berbahasa, sosialisasi, dan perkembangan kognitifnya. Deteksi dini merupakan upaya penting agar pencegahan gangguan pendengaran dapat dikenali sejak dini dan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Gangguan pendengaran pada anak perlu dideteksi sedini mungkin, mengingat pentingnya peranan fungsi pendengaran dalam proses perkembangan bicara, identifikasi gangguan pendengaran secara dini dengan cara mengamati reaksi anak terhadap suara atau tes fungsi pendengaran dengan metode dan peralatan yang sederhana. Lanjut ke definisi. Definisi gangguan pendengaran. Pendengaran itu sendiri adalah salah satu panca indera penting manusia. Sebagai sarana berkomunikasi, diperlukan sejak dini untuk percakapan antar manusia. Nah, dapat kita lihat bersama-sama bahwa pendengaran dimulai sejak menerima rangsang bunyi, kemudian ditangkap oleh corong telinga luar, kemudian masuk ke gendang telinga, dihantar ke telinga tengah, kemudian impuls ke tritulang, 3 tulang incus, malleolo, dan stapes, ada 3 tulang. Selanjutnya menuju ke rumah siput, dan mengubah sinyal menuju saraf pendengaran, kemudian ke otak, dan ditafsirkan sebagai suara. Nah, gangguan pendengaran atau disabilitas sensori auditori pada anak sekolah saat satu atau beberapa bagian telinga tidak berfungsi secara efektif, sehingga tidak dapat mendengar percakapan dalam pendengaran normal. Itu yang disebut sebagai gangguan pendengaran. Sedangkan jenis gangguan pendengaran itu ada 6 dari Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah tuli kongenital atau tuli sejak lahir, kemudian ada tuli oleh karena sumbatan serumen atau kotoran telinga, kemudian ada tuli karena otitis media supuratif kronik atau orang Jawa biasanya menyebutnya sebagai congek, kemudian ada tuli karena usia lanjut atau presbicusis, dan tuli karena pendengaran akibat bising. Jadi ada 5. Tadi saya bilang 6, ternyata ada 5. Kemudian dari 5 itu sebetulnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu gangguan di pendengaran konduksi, yaitu masalah pada telinga luar atau tengah. Kemudian ini untuk gangguan konduktif ini dapat diperbaiki dengan pengobatan. Kemudian ada gangguan pendengaran sensori neural atau kerusakan pada saluran atau jalur otak, yaitu yang ada terkait dengan sarafnya. Nah, ini biasanya permanen dan tidak dapat diperbaiki. Kemudian ada gangguan pendengaran kombinasi atau campuran dari keduanya, antara konduktif dan juga sensori neural. Selanjutnya, tanda dan gejala gangguan pendengaran pada anak sekolah. Namun, sebelum anak itu sekolah, sebetulnya sejak dini, sejak bayi sudah bisa dikenali. Bagaimana bayi atau anak balita bisa kita kenali, yaitu ketika dia tidak merespon terhadap suara.
Kemudian keluar cairan dari telinga, sering mengalami nyeri berulang pada telinga atau penyumbatan di telinga, tidak memahami apa yang dikatakan dengan benar. Jadi misalnya bilang kaca diartikan sebagai tanda. Nah, kemudian ada terlambat untuk memulai bicara. Jadi bicara itunya anak ini yang 1 tahun misalnya seharusnya sudah bisa bilang ayah ibu, belum bisa berbicara apapun atau perkembangan bicaranya tidak sesuai dengan usianya. Nah, anak yang mungkin mengalami gangguan pendengaran itu ini di dalam gambar jelas seperti ini. Nah, gejala gangguan pendengaran lebih mudah untuk dideteksi pada bayi dan balita dibanding dengan anak yang sudah bisa berbicara dengan lancar. Karena kalau bayi itu fokusnya benar-benar respon langsung dengan lawan bicara. Perhatiannya belum terbagi. Nah, kemudian untuk faktor risiko dan penyebab gangguan pendengaran pada anak itu terbagi dalam 3 kelompok, ya. Jadi sebelum kelahiran, kemudian saat melahirkan, prosesi persalinan, dan setelah melahirkan, postnatal, prenatal, natal, dan postnatal, intranatal, dan postnatal. Untuk prenatal, kemungkinan ibu ini memang secara genetik dia ada. Kemudian terinfeksi oleh toxoplasma, rubella, sitomegalovirus, dan herpes virus atau TOX. Kemudian ada toxemia, keracunan darah, ada penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah besar, kemudian riwayat ibu hamil kekurangan oksigen, ingat oksigen itu diikat oleh hemoglobin, sehingga kalau ada ibu hamil karena anemia itu bisa berisiko. Nah, kelainan yang lain adalah kelainan organ pendengaran sejak lahir, jadi sejak di dalam kandungan maksudnya. Kemudian ketika proses melahirkan itu ketika ibu dan anak memiliki faktor resus darah yang sama atau sejenis. Jadi RH golongan darah O, RH positif, sama-sama positif. Kemudian ketika anak lahir prematur, anak lahir menggunakan forceps. Jadi karena menggunakan tang forceps itu mungkin dia menjadi trauma di sekitar telinga, akan merusak saraf atau ada trauma di telinganya. Kemudian ada proses kelahiran yang terlalu lama sehingga kepala bayi saat keluar tertahan di segmen bawah rahim, tertahan di jalan lahir sehingga ada tekanan molasenya terlalu lama sehingga ini kemungkinan juga menyebabkan trauma di persarafan. Nah, saat postnatal tentu saja bagaimana ketika berat badan bayi lahir rendah. Nah, ini kemungkinan kan perkembangan dan pertumbuhannya di dalam juga tidak maksimal. Nah, tentu kemungkinan kan disebabkan oleh adanya kekurangan nutrisi sehingga pemecahan-pemecahannya itu menjadi tidak maksimal. Nah, ada infeksi meningitis, ada otitis media kronis, ada infeksi pada alat-alat pernafasan karena memang alat-alat pernafasan ini bersambung. Jadi THT, telinga, hidung, tenggorokan itu adalah ada kanal yang sama. Nah, bagaimana cara screening kesehatan pada fungsi pendengaran? Kalau anak balita itu bisa di posyandu melalui DTKB. Ya. Nanti bayi-bayi ini atau balita ini dilihat bagaimana refleks bergumam pada bayi. Ada enggak, kurang enggak refleksnya. Kemudian kurangnya mengedip mata pada bunyi yang keras. Seharusnya dengan suara yang keras itu mata berkedip. Nah, kemudian menetapnya refleks moro, terkejut. Itu di atas usia 4 bulan. Seharusnya sudah hilang, tetapi ini masih menetap. Kemudian anak tetap tertidur pula jika ada suara yang sangat bising atau suara yang sangat keras.
tetap tertidur dan hanya berespon pada bunyi yang sangat keras. Itu yang bisa di-screening di posyandu di TKP. Kemudian di sekolah melalui screening UKS termasuk juga di anak prasekolah. Jadi di TK, SD, SMP, SMA itu bisa di screening melalui pemeriksaan telinga luar, apakah di telinganya ada infeksi, meradang, ada serumen, akne, dan lain sebagainya. Kemudian apakah keluar cairan, bau, nyeri, dengan tes berbisik dan tes penala. Kemudian di fasilitas kesehatan bisa di puskesmas sampai rumah sakit sampai dirujuk ke spesialis. Nah, bagaimana sih pemeriksaan telinga? Pemeriksaan telinga dari luar diinspeksi. Bagaimana? Apakah ada kelainan bentuk, tanda-tanda peradangan, tumor, sekretnya bagaimana? Apakah sekret biasa seperti serumen lunak yang bisa diambil atau berbau atau bagaimana? Kemudian dilakukan palpasi telinga. Adakah nyeri tekan, nyeri tarik, pembesaran kelenjar pre dan post aurikuler? Diauskultasi dilakukan pada keluhan tinnitus objektif. Jadi kalau ada keluhan telinga berdengung, ada suara, boleh diauskultasi. Selanjutnya adalah bagaimana cara melihat membrana timpani atau gendang telinga. Ya seperti tampak pada gambar mengkilat seperti ini. Adalah jepit daun telinga dengan ibu jari dan jari tengah, tarik ke arah superior dorsolateral. Ya, jadi ditarik. Nah, untuk anak-anak itu lebih berkelok sehingga tarikannya itu berbeda dengan anak SD yang SMP, TK, SD, SMP itu berbeda pada lorong telinganya. Kemudian atur aksisnya, aksis kelurusannya ya. Jadi telinga agar sejajar sehingga terlihat membrana timpani yang sangat jelas seperti ini. Jika kartilago telinga itu kaku dan kemiringannya ekstrim, dapat menggunakan spekulum telinga, sebagaimana yang terlihat dalam gambar berikut. Selanjutnya, apakah ada stenosis, ada atresia meatal, obstruksi sekret, jaringan ikat, corpus alinium, atau biasanya bisa terlihat benda-benda asing itu bisa terjadi, misalnya kapas yang tertinggal, cotton bud yang tertinggal, itu sering terjadi. Kemudian ada juga polip, jaringan granulasi, edema, furunkel, laserasi pada dinding telinga. Inspeksi juga struktur telinga tengah, apakah manibrum malei, proses brevis, dan plica molaris anterior dan posterior dalam keadaan normal. Kemudian ada pengamatan membrana timpani meliputi posisi, warna, refleks cahaya, dan adakah perforasi. Nah, bagaimana tes suara berbisik? Tes suara berbisik dipergunakan untuk memeriksa derajat ketulian secara kasar. Nah, yang pertama adalah tuli konduktif. Sukar mendengar huruf lunak, NMW. Gajah dibaca kaca. Gajah itu terdengar sebagai kaca. Kemudian meja itu didengar oleh yang bersangkutan sebagai becak. Nah, tes suara bisik itu dengan menyiapkan ruangan bebas bising, bukan bising ya, bebas bising. Standar ruang minimal salah satu atau sudut berjarak 6 meter. Kemudian di telinga yang tidak diperiksa ditutup dengan kapas. Bibir pemeriksa tidak boleh terlihat oleh pasien. Setelah ekspirasi, ucapkan 2 suku kata sehari-hari. Bisilabik ya. Jadi contohnya gajah mada. Nah, evaluasi tes adalah dengan melihat jika 4 meter dia tidak bisa mendengar disebut sebagai tuli ringan. Kemudian 3-2 meter dia tidak bisa mendengar disebut sebagai tuli sedang, dan kurang dari 1 meter adalah tuli berat. Nah, tes selanjutnya selain tes berbisik adalah tes penala. Tes penala menggunakan Garbutala, yaitu dengan tes Rine dan Weber. Untuk Rine itu seperti di sini terlihat, jadi ketika Garbutala diketukkan kemudian didekatkan di telinga, jika dia tuli konduktif tidak mendengar, ya,
Jika Rina positif untuk telinga normal atau tuli saraf. Jika diketarkan dan dia tidak mendengar, itu disebut tes Rina positif untuk telinga normal atau tuli saraf. Kemudian untuk Rina yang negatif itu sebagai tuli konduktif. Nah, ini ada konduktif, ada juga Rina dan Weber. Selanjutnya, adakah tes laterasi ketika dilakukan tes Weber? Bila tidak ada laterasi, itu normal. Jadi, Garbutala ditaruh di dahi pada pasien. Apakah salah satu sisi telinga ini ada lateralisasi atau tidak? Kalau tidak ada lateralisasi, berarti normal. Jika lateralisasi ke telinga yang sakit, maka telinga tersebut kemungkinan tuli konduktif. Nah, kemudian lateralisasi ke arah yang sehat, telinga yang sakit sebagai menderita tuli saraf. Selanjutnya, bagaimana mencegah gangguan pendengaran pada anak? Yaitu dengan menjaga kebersihan liang telinga. Nah, kemudian tidak minum obat dalam jangka panjang tanpa konsultasi dengan dokter. Pembatasan memakai earphone, pembatasan itu termasuk lamanya, volumenya, posisinya, itu harus diatur, dibatasi. Kemudian hindari suara bising, hindari makan obat sembarangan, dan pemeriksaan kesehatan telinga bila bisa dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Nah, ini cara membersihkan cairan akibat peradangan pada telinga. Nah, ini cara merawat telinga yang baik agar pendengaran menjadi baik. Nah, buatlah pilin bahan pengering yang lembut dan bersih, bisa dengan kasa steril, yang bersifat menarik cairan yang mengendap di liang telinga, atau buat pilinan kertas tisu yang cukup tebal. Letakkan bahan pengering tersebut di dalam liang telinga dan angkat bila tampak basah. Kemudian letakkan kembali pilihan pengering yang baru. Jadi kalau sudah basah diganti yang baru. Bila terdapat benda asing yang menutupi seluruh liang telinga atau bila terasa ada masalah pada pendengaran, segera konsultasi dokter. Nah, untuk balita usahakan tidak minum susu botol sebelum bayi berumur 1 tahun untuk mengurangi terjadinya infeksi saluran napas. Selain itu, agar tubuh Eustasius lebih terlatih dan berfungsi baik. Kemudian langkah kedua, melakukan pemeriksaan secara teratur. Ibu hamil melakukan pemeriksaan secara teratur dan segera berobat bila mengalami demam disertai dengan ruam merah pada tubuhnya. Yang ketiga, memperhatikan kebersihan liang telinga. Yang keempat, tidak minum obat dalam jangka panjang tanpa konsultasi dokter. Dan yang kelima adalah hindari suara bising. Yang keenam, hindari makan obat sembarangan. Dan yang ketujuh, menghindari telinga dengan benda keras. Jadi menghindari membersihkan telinga dengan benda keras seperti batang bulu ayam, batang rumput, dan batang korek api. Kalau batang bulu ayam itu jelas sangat jorok. Baik, untuk kesimpulannya, peranan fungsi pendengaran sangat penting untuk pengembangan bicara, komunikasi, emosional, sosial, dan kognitif anak, sehingga perlu dideteksi sedini mungkin. Deteksi dengan metode dan peralatan yang sederhana dapat difahami dan dilakukan oleh semua profesi yang berhubungan dengan anak usia dini, baik itu guru pada lembaga pendidikan maupun tenaga kesehatan. Deteksi gangguan pendengaran sejak dini dapat membantu untuk melakukan intervensi pada anak untuk mengurangi risiko gangguan perkembangan dan permasalahan sosial emosi anak. Untuk saran, kelompok 2 memberikan saran agar keluarga, dalam hal ini orang tua, baik ibu maupun ayah, senantiasa menjaga kesehatan, menghindari faktor risiko baik prenatal, intranatal, maupun postnatal. Orang tua lebih memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak, mengidentifikasi gangguan pendengaran melalui pengamatan respon anak dan melaporkan kepada petugas kesehatan. Petugas kesehatan bekerjasama dengan guru mengidentifikasi gangguan pendengaran serta masalah kesehatan lain dengan lebih teliti, cermat, dan menyeluruh sampai memberikan penanganan yang komprehensif. Orang tua menerima kondisi anak,
dengan masalah gangguan pendengaran dan mendukung penuh mencapai kemampuan optimalnya dibantu guru dan tenaga kesehatan. Orang tua dan sekolah, juga tenaga kesehatan, bersama-sama melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing untuk mendukung anak didik mencapai perkembangan yang optimal. Kemudian, layanan kesehatan dan sosial sebaiknya memberikan layanan untuk anak dengan gangguan pendengaran secara komprehensif dan multiprofesi. Demikian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.